Kemudian Bapak dan Ibu ada 10 kompetensi nanti yang akan digali oleh para asesor dari Bapak dan Ibu. 10 kompetensi itu yang pertama adalah building positive working relationship. Jadi nanti para asesor akan menggali gitu bagaimana Bapak dan Ibu mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kerja sebagai pengajar. Jadi nanti bagaimana Bapak dan Ibu berkolaborasi, kemudian memfasilitasi sebuah kegiatan atau hal-hal lain gitu, itu nanti akan digali oleh para asesor. Kemudian juga para asesor nanti akan menggali terkait dengan kompetensi coaching. Jadi bagaimana nanti Bapak dan Ibu mengembangkan perilaku, keterampilan, atau pengetahuan khusus untuk bisa membimbing para coachingnya. Kemudian juga nanti asesor akan menggali terkait dengan atau mengobservasi ya terkait dengan compelling communication. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu mampu menyampaikan informasi atau gagasan gitu ya secara jelas dan ringkas kepada individu atau kelompok. Kemudian bagaimana juga berkomunikasi dengan cara yang fokus dan menarik untuk mempertahankan perhatian orang lain terhadap Bapak dan Ibu. Kemudian juga nanti asesor akan menggali lebih dalam terkait dengan continuous learning. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu bisa selalu mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kemudian kompetensi selanjutnya adalah terkait dengan decision making. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu mengambil keputusan, bagaimana Bapak dan Ibu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan untuk pengambilan keputusan, dampak dan efeknya untuk kemudian hari. Kemudian juga nanti ada ethical maturity, yaitu kematangan emosi dari Bapak dan Ibu, itu juga nanti akan digali oleh para asesor. Kemudian ada terkait dengan managing work, jadi bagaimana Bapak dan Ibu mengelola waktu, mengelola sumber daya untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat diselesaikan. Dan yang kedelapan ada terkait dengan mission atau purpose, jadi panggilan hidup. Jadi nanti para asesor akan juga melihat misi ya atau visi Bapak dan Ibu terhadap tujuan hidup Bapak dan Ibu atau panggilan hidup Bapak dan Ibu di selanjutnya gitu. Apakah nanti sebagai pengajar gitu ya Bapak dan Ibu sehingga pada saat nanti sebagai pengajar gitu Bapak dan Ibu bisa merangkul gitu ya anak didik Bapak dan Ibu untuk bisa memiliki optimisme gitu untuk menghadapi tantangan-tantangan. Kemudian untuk selanjutnya ada resilience. Resilience ini adalah ketangguhan Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu menghadapi kegagalan gitu atau ketidakberhasilan. Apakah kemudian Bapak cukup tangguh, Bapak Ibu cukup tangguh untuk gagal dan bangkit kembali gitu. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan valuing differences. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu bekerja gitu secara efektif dengan para peserta didik yang secara budaya beragam, kemudian sikap dan perilakunya juga beragam, kemampuannya juga beragam, wawasannya beragam, dan keberagaman lainnya. Jadi itu adalah 10 kompetensi yang nanti akan digali oleh 2 orang asesor yang akan mewawancara Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu karena banyak sekali pertanyaan ya terkait dengan simulasi mengajar dan coaching, bahwa untuk di wawancara kali ini tidak ada simulasi mengajar. Jadi hanya ada wawancara antara asesor dan Bapak dan Ibu sebagai peserta. Kemudian Bapak dan Ibu, terakhir saya ingin ingatkan, jangan panik. Jadi jika mengalami kendala selama proses wawancara, coba kembali untuk masuk melalui tautan ruang wawancara yang ada. Bapak dan Ibu juga mohon bersabar ya apabila Bapak dan Ibu menghubungi pemantau kemudian belum ditanggapi, mohon bersabar. Para Bapak dan Ibu pemantau akan menanggapi keluhan dan kendala dari Bapak dan Ibu. Hanya saja Bapak dan Ibu pemantau kan memiliki beberapa orang peserta yang harus dipantau.
sehingga mohon bersabar Bapak dan Ibu. Kemudian satu hal lagi, pastikan sambungan listrik dan internetnya sudah tersedia termasuk dengan cadangannya. Dengan ketiga ini saya berharap proses seleksi wawancara dapat berlangsung dengan lancar Bapak dan Ibu. Jangan panik ya Bapak dan Ibu. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu terkait dengan proses pelaksanaan wawancara. Jadi saya tekankan sekali lagi, tidak perlu persiapan khusus untuk melakukan wawancara. Cukup menjaga diri dengan baik sehingga tetap sehat dan dalam kondisi yang prima. Tenangkan hati dan pikiran Bapak dan Ibu, tetap fokus dan konsentrasi serta selalu bersemangat sehingga dapat melaksanakan wawancara dengan baik. Mungkin itu nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya Mbak Ayu melalui tanya jawab. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Sisi yang telah menyampaikan.